sudah membahas masalah tasakuran. Ini Ustadz 3 ini biar bahas satu materi ya. Jadi nanti tinggal pertanyaan. Tadi sudah dibahas masalah surat Ibrahim ayat 7. Tadi sudah dijabarkan. Al-Fakir ingin menyampaikan syukur dari beberapa ulama, termasuk Ibnu Taimiyah dan juga Profesor Dr. Quraisy. Beberapa ulama itu bagaimana cara untuk mendapatkan bersyukur, cara bersyukur. Ada cara bersyukur, ada hikmah bersyukur, ada fadilah bersyukur. Nah ini caranya ini. Ternyata ulama-ulama itu banyak menukilkan bahwa as-syukru yakunu bil qalbi. Syukur itu dengan hati. Ya, ada 3. Jadi syukur itu kata ulama ada 3 caranya, ini baru caranya, belum fadilahnya, belum. Tadi kalau surat Ibrahim itu ada keutamaannya, kalau kita nggak bersyukur Allah akan memberikan azab. As-syukru yakunu bil qalbi, bersyukur dengan hati. Maksudnya tuh begini, kita bisa mendapatkan ujian, cobaan. Yang paling berat kan bisa mendapatkan ujian. Kita ini jangan menggerutu, nggak boleh menggerutu. Waduh, saya narik ini mobil bawa sial, kadang-kadang ada yang dikencingin, ada yang diludahin gitu kan. Ada teman kita yang gitu, ada orangnya kita tahu gitu, karena nggak menggerutu gitu. Puas boncos nih, wah yang naik ini lagi mata sipit lagi ya, dia mangkal sekian jam di bandara, dapetnya cuma Pantai Indah Kapuk. Kena teman kita tuh sampai bawa mobil lewat bau jalan, akhirnya bang saya pengen itu bang, dikasih 100.000, akhirnya bayarannya pelan. Banyak yang terjadi begitu gitu kan. Jadi yang ketawain dari pengalaman gitu kan, menggerutu dalam hati. Yang kedua, asyukru yakunu bilisani, bersyukur dengan lisan. Bagaimana nih di saat kita dapat batok, alhamdulillah. Apa yang diucapin? Ya paling mudah ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya kan? Itu baru ucapan lisan nih. Yang ketiga adalah asyukru yakunu bil jawami, dengan anggota badan. Anggota badan itu kalau kita bersyukur dengan anggota badan kita, diundang pengajian sudah diworo-woro dan diundang berkali-kali. Bapak dari rumah datang ke sini berarti pakai badan, itu bersyukur kita. Tuh. Terus dengan kita sodako, itu dengan kita kerja bakti, dengan badan kita sholat, itu bersyukur dengan anggota badan kita. Ada luar biasa, kalau tadi sudah dibahas, bersyukur itu termasuk sholat. Rasulullah itu bersyukurnya dengan sholat malam, sepertiga malam. Jadi Aisyah bertanya waktu, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan, hadis Nabi itu begitu, hadis yang disampaikan oleh Aisyah nih. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini, sholat sampai kaki engkau bengkak, betisnya bengkak. Sedangkan engkau dosanya yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni. Bayangin itu. Ya Aisyah, Nabi Muhammad menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Wahai Aisyah, apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tuh, luar biasa. Bersyukurnya Nabi Muhammad itu sholat. Sepertiga malam sholatnya. Waktu ditanya, ya Aisyah, bagaimana sholatnya Nabi? Sholat Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Makanya dipakai di teman-teman kita yang 11 itu gak salah juga, 8 ditambah 3. Tapi jangan kau tanya lamanya berdirinya, sampai sahabat Nabi itu ngikutin sholat berdirinya sampai punya pikiran, wah kalau gitu saya batalin sholat. Yang dibaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, berdirinya, rukunya, sujudnya, lamanya luar biasa gitu loh. Sholat malam, sholat tahajud. Ya kalau kita kan paling sholat yang dibaca Qul Al-Kafirun, ya apa yang pendek kan. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Tapi jangan kau tanya lamanya. Ini ada cerita, mohon maaf nih, Muhammadiyah diundang di NU.
Terus orang NU diundang ke Muhammadiyah. Oke, sekarang sholatnya Muhammadiyah 11. Ada seorang tokoh NU, nggak apa-apa saya jadi imam. Begitu jadi imam, ingin mencontoh Nabi, dibikin surat panjang. Akhirnya bagaimana? Saudara-saudara 11 rakaat bisa? Wah berat juga nih gitu kan. Nah makanya itu kita nggak boleh saling menyalahkan. Makanya kalau di dalam NU 20 rakaat sama witir 3, tapi suratnya pendek-pendek, ahad mutakasu sampai surat An-Nas gitu kan. Nah ini kalau mempraktekkan persikaian Nabi berat gitu. Tadi berarti syukurnya Nabi Muhammad dengan sholat Pak. Nah ini yang paling penting. Tadi sholat sudah dibahas. Kita mengadakan ini mau tasakuran. Mohon maaf ya. Tasakuran yang sebenarnya itu seperti apa sih? Kita kan dapat rezeki. Terima kasih. Kalau Nabi Muhammad itu hidupnya dibilang pas-pasan. Ternyata Nabi itu pernah ya dalam riwayat Sirah Nabawiyah itu pernah dapat berkorban 100 unta. Bapak bayangin ini. Dapat hadiah. Nabi Muhammad gak boleh makan zakat mal, zakat fitrah, tapi Nabi dihadiahin boleh. Jadi kalau bapak-bapak mau ngasih hadiah ustadz boleh gitu kan. Itu zaman Nabi gitu kan. Tapi kalau kita minta nggak boleh gitu kan. Nah tapi zaman sekarang kan susah gitu. Makanya kalau ada seorang khotib diberi amplop boleh, ya kan boleh. Namanya itu kita yang penting nggak minta. Tapi yang nggak boleh itu Pak Ustadz warna kalau ngajar saya, Pak Ustadz Dani mau ngajar tafsir Quran sebulan berapa ya? Oh 1 juta itu nggak boleh. Tapi kalau memberi seikhlasnya silakan, gitu kan? Karena memberi Nabi Muhammad itu diberi, nggak minta gitu. Jadi kalau diundang maulid kita udah berapa Pak Ustadz administrasinya bagian pada asisten pribadi. Oh saya pernah Masjid Baitur Rahman ngundang minta 24 juta karena ada krunya, ada termasuk yang baca sholawat dan lain sebagainya. Itu zaman dulu kan Pak. Akhirnya saya bilang saya ngundang almarhum Bitorolis. Waktu itu juga kenapa Agus sama tim Jamaah Tabligh Bintaro tidak mau dijemput, terserah mau ngasih berapa. Cuma saya amplopin 500.000 demi Allah. Almarhum Bitorolis karena sudah dakwah Jamaah Tabligh, dia bersyukur dengan dakwah itu, dia bahkan tidak pernah pasang kali. Padahal kalau beliau manggung berapa juta gitu kan. Ini artinya bersyukur dalam hal kolbi. Hati kita nggak boleh menggerutu Pak. Waduh ini hujan, sudah lama hujan. Hujan itu kan rahmat. Kita syukurin aja. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa. Waduh sialan nih karena hujan saya nggak bisa jadi pergi. Kan kita biasanya ngeluh di situ. Wah narik lagi sepi hujan lagi. Wah ini bonsos ini dan lain sebagainya. Itu cabik gitu kan. Kita bersyukur aja Pak. Yang dekat itu kalau apalagi bawa taksi nih. Kalau saya pelajari dulu orang nyetop di jalan. Sopir taksi lagi. Berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi. Oh 5 menit. Jadi satu titik ke titik berikutnya itu yang mengantarkan rezeki kita. Kenapa kita harus menggerutu gitu? Wah, kita contoh dari sini dapat Ciputat. Ciputat nanti ada yang nyetop lagi Lebak Bulus ada yang nyetop lagi, dapat bandar terus berputar. Terakhir yang penting terakhirnya Pak, gitu loh. Iya kan? Alhamdulillah saya demi Allah masuk Bluebird anak saya kelas 2 SD. Saya dulu kerja di kantor notaris pengacara 10 tahun punya rumah. Gak bisa bangun rumah, kita syukurin terus banyak istighfar rezekinya ada. Alhamdulillah dua-duanya anak saya bisa kuliah di IPB sama UIN. Dari hasil tadi batok sama komisi, padahal nariknya nyantai Pak, beda sama Pak Rianto. Kalau Pak Trisno nyantainya di Ambara, kalau saya nyantainya itu dalam arti berangkat jam 9 tapi pulang jam 12 malam gitu. Kondisinya nggak bagus-bagus amat, kondisinya paling 30. Tapi alhamdulillah beliau yang tadi kita bacain doa itu berjuang luar biasa Pak, diperjuangkan supaya dapat beasiswa. Kita nggak boleh la yaskurullah malan yaskurnas, tidak berterima kasih kepada Allah yang orang yang tidak terima kasih pada manusia. Coba manusia siapa?
pendiri perusahaan Bluebird, Bapak bisa bertemu di sini karena Bluebird, Pak. Betul nggak? Betul apa betul? Kita nggak boleh menyalahkan. Terlepas, mohon maaf nih, Bluebird nggak bener dan lainnya urusan dia. Tapi yang penting kita kan kerja bener. Argo 105 dibayar 150. Pak, mohon maaf Mister, kembaliannya 45. Jangan penumpangnya Jepang argonya 40.000 dibayar 400.000. Thank you. Begitu besok dipanggil, enggak Pak, enggak salah katanya, padahal ya orangnya ada gitu kan. Itu syukuri alhamdulillah. 40.000 dikira 100.000 itu uang 10.000. Jepangnya nggak ngerti uang rupiah. 40.000 dari Mulia ke Grenaya dibayar 400.000. Thank you masuk kantor. Alhamdulillah. Itu dipanggil operasi, katanya orang bayarnya cuma 40 Pak, gitu kalau otot-ototan gitu, luar biasa. Nah artinya begitu. Tapi perlu saya sampaikan, kita nggak boleh gerutu. Saya pernah Pak dapat, kita kan tadi bicaranya bersyukur, apalagi kaitannya yang menarik. Saya dari Mulia hotel All Season yang di Duku Atas, begitu argonya 45. Mohon maaf Bu, perempuan, kayaknya istrinya pejabat. Argonya 45, saya kembalikan. Mohon maaf Bu, ini kembali 5. Oh dia buat Bapak aja, tolong Bu dicek barang-barangnya. Oh nggak ada Pak. Akhirnya saya mangkal di Ritz-Carlton. Begitu sampai tidur-tiduran ada yang telepon bunyi. Nggak taunya teleponnya BlackBerry. Begitu saya, wah Pak ini handphone saya ketinggalan, mohon Pak dianterin, mohon maaf. Oh iya tadi itu sudah saya ingetin, alhamdulillah belum ada penumpang yang lain. Berpikiran kita pengemudi itu pasti, siapa tahu paling 50.000 gitu kan. Begitu saya muter All Season, beliau duduk di depan, saya anterin, itu 1 juta Pak, demi Allah. Kenapa dapat 1 juta? Ternyata seminggu yang lalu saya beli pasir untuk ibu saya untuk melur rumahnya 1 juta. Nih kalau bapak-bapak pengen rezekinya berat, ibumu baru bapakmu, bahagiakan. Demi Allah, ini nyata. Saya pernah dapat juga sama Pak Sarimun itu 1 koper isinya uang dan berlian. Tuh, saya serahkan koperasi, sampai koperasi itu tangannya gemetar bukanya. Itu miliaran Pak, ada berlian luar biasa. Cuma nggak dieksekusi. Saudara Sinung rahasia, kenapa sih Di? Goblok amat, kenapa nggak diambil aja keluar dari mulut yang aman gitu kan? Itu pembinanya gitu. Tapi alhamdulillah kita Sinung goblok dituruti. Goblok Sinung dituruti. Itu tadi bahasanya itu. Jadi bahasa yang tidak punya ada. Baik, saya rasa cukup. Tadi pertama Pak, bahwa bersyukur itu dengan hati. Kita jangan menggerutu. Di saat apapun yang dikasih ujian, musibah. Tapi kalau dikasih rezeki mudah Pak ngomong alhamdulillah. Tapi kan itu baru ucapan. Tapi Bapak ada nggak setelah menerima 100.000 ada niat dikeluarkan 2,5% minimal 2.500, itulah bersyukur yang sebenarnya. Bapak nih dapat gaji 5 juta, ya kan, dapat bonus lah 1,5 juta sekarang bonus ya. Kita keluarkanlah 2,5%. Gitu. Alhamdulillah di lisan, tapi dengan anggota kita gimana? Kita sodakohkan ke saudara kita yang nggak mampu 2,5%. Artinya kita alhamdulillah dengan adanya yayasan ini tentunya bersyukur perjuangan teman-teman semuanya sehingga terbentuk yayasan. Nah mudah-mudahan kita bukan hanya bersyukur bentuknya makanan, bapak-bapak sudah tadi sudah makan ayam, sudah makan daging. Apalah artinya tumpeng ini? Sebenarnya bersyukur yang sesungguhnya itu kita bisa menyantuni saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa makan enak. Ya betul ya Pak? Betul itu. Saudara-saudara kita, mohon maaf nih yang sudah pensiun, rumah masih ngontrak, anak banyak, udah sakit-sakitan, kita ngumpulin duit. Makanya dengan ada paguyuban ini, kita mudah-mudahan kedepannya setiap bulan bisa memberikan beras lah 5 kilo untuk saudara-saudara kita yang nggak mampu. Mudah-mudahan yayasan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Lamidi yang telah meneruskan tadi